I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Banyuasin 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai surat lamaran pekerjaan pelajaran Bahasa Indonesia dengan guru mapel Ibu Santina SPD. Saya Zahra Rafiran Ramada. Di sini saya bertugas menjelaskan pengertian dan sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Saya Regina Nazwa Aulia bertugas menjelaskan unsur kebahasaan dan contoh surat lamaran pekerjaan. Tanpa basa-basi, yuk simak videonya. Nah, jadi yang pertama itu kalian harus tahu dulu nih, apa sih itu surat lamaran pekerjaan? Jadi, surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang lain atau instansi atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Nah, yang kedua yaitu sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Tempat dan tanggal pembuatan surat juga harus diawali dengan huruf kapital. Contoh, Papua Barat. Papua, P-nya itu huruf kapital, Barat, B-nya huruf kapital juga. Setelah itu, hal dan lampiran. Kata lampiran tidak boleh disingkat menjadi LAM atau singkatan apapun itu. Tidak boleh ya, harus ditulis dengan kata lampiran. Hal berisi tentang maksud kamu menuliskan surat itu tentang apa. Kemudian, lampiran mengenai lampiran apa saja yang tertera di situ. Misalnya nih, lampirannya ada 5 lembar. Maka kamu harus menulis LIMA lembar, 5 lembar. Jangan menulis menggunakan angka. Lampiran merupakan berkas-berkas apa saja yang akan kamu ikut sertakan dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Misalnya KTP, KK, surat ijazah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu alamat surat. Alamat surat diawali dengan yang terhormat atau YTH titik. Jangan memakai kata kepada, tidak perlu ya. Yang terhormat siapa? Apakah kalian tahu nama orangnya? Kalau kalian tahu nama orangnya, boleh ditulis langsung nama orangnya. Untuk nama pimpinan kepala sekolah itu tidak menggunakan gender atau tidak menggunakan bapak atau ibu, jangan disertakan ya. Cukup YTH manajer PT Ikatan Cinta. Apakah kalian sudah menonton Ikatan Cinta? Yang terhormat di bawahnya adalah alamatnya, misalnya Jalan Petaling nomor 2 Mariana. Di bawahnya adalah nama kotanya yaitu Palembang. Usahakan alamat surat tidak boleh lebih dari 3 baris. Kemudian, salam pembuka. Salam pembuka contohnya dengan hormat. Bagaimana penulisannya? Untuk huruf D itu diawali dengan huruf kapital dan hormat diakhiri dengan tanda koma yaitu dengan hormat koma. Selanjutnya yaitu alinea pembuka, berisi tentang dari mana informasi yang kalian dapat ketika membuat atau ingin melamar pekerjaan tersebut. Macam-macam informasi yang kalian dapat misalnya dari iklan adalah sebagai berikut. Sumber informasi yang kedua yaitu informasi dari seseorang. Contoh kalimat alinea pembuka dari seseorang yaitu sebagai berikut. Sumber informasi yang ketiga yaitu pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga seseorang. Contohnya adalah sebagai berikut. Contoh informasi yang keempat yaitu permohonan instansi dari sekolah. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Yang terakhir yaitu berasal dari inisiatif kalian sendiri. Maka contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian, isi surat. Isi surat terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama dari isi surat yakni identitas. Jadi, di dalam identitas dituliskan nama, tempat, tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat. Selanjutnya, isi surat yang kedua yakni maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan surat tentu saja berisi tentang alasannya mengapa kalian membuat surat lamaran pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga, menyatakan lampiran. Jadi di dalam lampiran ini tujuannya untuk meyakinkan kepada instansi atau kepada tempat yang ingin kalian lamar pekerjaannya. Misalnya nih, lampiran tersebut terdiri atas 4 bagian, maka nomor 1, 2, 3 itu diakhiri dengan tanda titik koma. Kenapa? Karena lampiran tersebut berarti masih ada lanjutannya. Baru lampiran yang terakhir dituliskan titik.
Selanjutnya adalah penutup. Penutup berisi tentang antusiasme pelamar pekerjaan terhadap pekerjaan tersebut. Jadi, bagaimana sih harapan kalian atau antusias kalian ketika melamar pekerjaan? Selanjutnya adalah salam penutup. Salam penutup contohnya adalah hormat saya, koma. Kata hormat itu diawali dengan huruf kapital, saya diakhiri dengan kata tanda baca koma. Nah, yang terakhir adalah tanda tangan dan nama terang. Jadi, pastikan kalian selalu menandatangani surat lamaran pekerjaan kalian dan menambahkan di bawahnya nama terang. Nama terang misalnya, jika tidak menggunakan gelar, maka cukup menuliskan huruf kapital pada awal kata. Misalnya, Zahra Nafira Mawadah, Zahra Z-nya besar, Nafira N-nya besar, Mawadah M-nya besar. Nah, kalau misalnya memakai gelar, maka penulisan gelar adalah contohnya Zahra Nafira Mawadah, koma, spasi, S-nya huruf kapital, titik, PD, P-nya huruf besar, D-nya huruf kecil, dan diakhiri dengan tanda titik. Karena surat lamaran pekerjaan adalah surat yang mempresentasikan diri kalian, maka kalian harus menuliskan surat lamaran pekerjaan sebaik mungkin dengan tulisan yang rapi, dengan surat yang bersih, kemudian strukturnya juga bagus, bahasanya juga formal dan enak untuk dibaca. Selanjutnya adalah unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah bentuk surat yang standar. Jadi, ketika menulis surat lamaran pekerjaan, itu biasanya bentuknya sudah ada standar yang tersendiri. Atau bagaimana sih strukturnya ketika membuat surat lamaran pekerjaan? Unsur kebahasaan yang kedua adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tentu saja, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah ya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang formal dan mudah dimengerti. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang sopan. Jadi, ketika membuat surat lamaran pekerjaan, otomatis kita harus memberikan kata-kata yang sopan. Unsur kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata-kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Unsur kebahasaan yang kelima adalah tulisannya bersih, rapi, mudah dibaca, dan sesuai dengan ejaan yang benar. Unsur kebahasaan yang keenam adalah melengkapi bagian surat dengan norma bahasa surat. Ada hal, tempat, tanggal, alamat, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh surat lamaran yang lengkap dan tidak lengkap. Sekian video pembelajaran dari kami. Ayo ting-ting makan kepiting. Thank you for everything. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.